Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Terbesar dan mulia, biarlah semua memuji. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Terbesar dan mulia, biarlah semua memuji. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Biarlah semua memujimu. Biarlah semua memujimu. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan
Sungguh besar setiamu, kami percaya. Sungguh besar setiamu, kami percaya. Sungguh besar setiamu, kami percaya. Jesus, we worship you. Oh, Jesus. Sungguh besar setiamu yang kami rasakan setiap hari, Tuhan. Terlebih di momen Jumat Agung ini, kami diingatkan kembali bahwa Yesus Kristus Tuhan kami harus menempuh penderitaan yang hebat, sehingga kami yang seharusnya binasa ini beroleh kehidupan yang kekal. Terima kasih Yesus. Biarlah kami bukan hanya menghargai kasih setiamu, tetapi kami boleh hidup dalam kasih setiamu, hidup di dalam janji-janjimu yang tidak akan pernah gagal. Karena itu biarlah kami yang percaya menjadi semakin kuat, bertumbuh semakin kepada keserupaanmu, dan kami menyenangkan hatimu seperti Yesus Kristus menyelesaikannya sampai akhir. Demikianlah biarlah setiap kami menyelesaikannya sampai akhir dengan kemenangan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Tidak terasa setahun kita melalui masa-masa yang luar biasa, yang mungkin kita sudah semua tahu. Lebih banyak keluh kesah karena kesukaran yang hebat sedang melanda, bukan hanya di negeri Indonesia tetapi di seluruh dunia. Itu kenapa setiap hari kita hampir selalu bertemu dengan orang-orang yang berkeluh kesah, menyampaikan beban berat mereka. Dan kita sendiri juga mengalami masa yang tidak mudah tentunya. Kita sendiri juga punya pergumulan tentunya. Bapak Ibu Saudara, mungkin ada di antara saudara juga yang terus bertanya, sampai kapan kondisinya akan seperti ini? Dan yang jauh lebih penting, ada sebuah pertanyaan yang muncul selalu di alam bawah sadar kita dan sangat berbahaya kalau kita tidak menyikapinya dengan benar. Adalah pertanyaan di mana kita bertanya, sampai kapan saya bisa bertahan dengan kesulitan demi kesulitan ini? Puji Tuhan, jikalau pada momen Jumat Agung ini ada satu rema firman Tuhan
yang ingin mengingatkan saudara dan saya bahwa Yesus Kristus mengerjakan karyanya bagi saudara dan saya juga tidak mudah. Yohanes pasal 8 mencatat, di hati Yesus hanyalah Bapanya. Di hati Yesus hanyalah bagaimana menjadi berkenan kepada Bapanya. Dia mengerjakan apa yang menjadi kehendak Bapanya, yaitu menebus saudara dan saya, sehingga kita mendapatkan pemulihan hubungan dengan Allah dan sesama. Tetapi kita tahu, saudara, kerinduan untuk mengerjakan kehendak Bapa tidak selalu berjalan mulus, bahkan seringkali sangat berat. Bahkan kalau saya boleh katakan, apa yang dikerjakan Yesus, apa yang dialami Yesus jauh lebih berat dari saudara dan saya. Termasuk hari ini, kalau kita masih merasa beban kita yang paling berat, saudara jangan lupa, Kristus Yesus menanggung beban yang jauh lebih berat. Saya boleh katakan demikian kenapa? Jangan lupa, Kristus Yesus menanggung beban seluruh manusia. Bukan hanya Anda, bukan hanya saya, tetapi semua. Saudara bayangkan, kita nanggung beban kita sendiri aja beratnya minta ampun. Halo? Kalau tidak demikian, tentu Anda bangun setiap hari semangat, tidak punya beban. Tapi seringkali ada hari-hari tertentu kita begitu berbeban berat. Bahkan rasa-rasanya pengen menyerah. Itu baru menanggung beban pribadi, beban sendiri. Saudara bisa bayangkan yang Kristus tanggung. Betapa dia menanggung beban yang sangat hebat pada saat dia menebus dosa seluruh umat manusia. Tapi apa yang terjadi? Yesus Kristus menolak untuk menyerah. Sekali lagi, bukan hal gampang, tidak berjalan mulus. Bahkan kalau kita ingat, satu kali pada saat di Taman Getsemani dia berdoa, tersirat dalam permohonan doanya, betapa berat yang dia alami. Ayat 38 dari Matius pasal 26 berkata, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Maka dia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Pergumulan ini sangat berat. Itu kenapa Yesus sampai berkata, hatiku sangat sedih, sampai mau mati rasanya. Coba saudara ingat kembali, pernahkah saudara melihat Yesus berkeluh kesah? Aku lapar, panas, aku capek, jenuh. Nggak pernah, saudara. Kecuali satu peristiwa di Taman Getsemani itu, dia mengungkapkan betapa hatinya sangat sedih. Rasanya sampai seperti mau mati. Saudara, ini bukan berlebihan, karena kita tadi sudah diingatkan bahwa dia harus menanggung dosa seluruh umat manusia. Tentu itu beban yang memang sangat-sangat berat. Bahkan tidak ada yang lain selain Kristus yang mampu menanggungnya. Dan apa yang terjadi, saudaraku? Firman Allah berkata, kalau bisa, cawan ini lalu daripadaku, katanya. Saudara, tadi kita diingatkan juga, di hatinya itu adalah kehendak Bapanya. Dengan kata lain, kehendak Bapanya itu nomor satu. Sehingga pada waktu dia berkata demikian, itu betul-betul dia itu diperhadapkan dengan satu pilihan yang tidak mudah. Ini berat sekali, tapi luar biasa. Dia tetap mengerjakannya bagi saudara dan saya. Dia menolak untuk menyerah. Hari ini kita akan melihat kenapa dia melalui masa yang tidak mudah ini dan dia menolak untuk menyerah. Saudaraku, penderitaan yang hebat ini mengingatkan kita yang pertama, bahwa Kristus sangat mengasihi saudara dan saya. Saudaraku, kita tahu pada saat Matius 26 dicatat, pada saat dia berkata, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Alkitab sedang mengingatkan saudara dan saya, Kristus membayar harga yang sangat mahal. Sekali lagi, karena Kristus begitu mengasihi kita. Saudaraku, kalau kita berangkat sebagai manusia, tidak tahu apa yang akan terjadi. Misal kita
mengambil sebuah pekerjaan, mengambil satu proyek, kita belum tahu nanti berhasil atau gagal, nanti untung atau rugi. Maka kita jalani saja, kita coba yang terbaik. Nanti apa yang terjadi ya kita jalani saja, betul? Tapi coba saudara membayangkan kalau sejak awal saudara tahu bahwa itu pasti sulit, itu pasti penuh penderitaan. Kira-kira saudara akan jalani atau tidak? Tentu tidak. Saudara bayangkan, Yesus Kristus tahu bahwa harga yang harus dibayar untuk menebus dosa manusia sangat mahal. Karena dia harus mencucurkan darahnya. Dan dia tahu itu sejak awal. Dia tahu dia akan mengalami masa yang hebat, penderitaan yang tidak mudah. Tapi dia tetap jalankan itu. Coba kalau saudara lihat di Matius pasal yang ke-20 ayat yang ke-28, firman Allah berkata, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Dia tahu tujuan awalnya, tujuan yang selaras dengan kehendak Bapanya adalah untuk melayani, bukan untuk dilayani. Dan tidak berhenti di sana adalah untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Wow, jadi sejak awal, saudaraku, sebagai seorang raja, raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, dia harus merendahkan dirinya, melayani. Wow, gak mudah. Halo? Kita kalau suruh melayani orang yang lebih besar dari kita, oke aja. Tapi betapa tidak mudahnya saat saudara harus melayani orang yang mohon maaf mungkin secara status lebih rendah, mungkin secara kekayaan lebih tidak punya dari kita. Tidak mudah loh saudara. Tetapi apa yang dipilih dilakukan Yesus, dia tetap menjalaninya sekalipun dia harus melayani manusia yang berdosa. Dia Tuhan, dia Raja. Tapi dia mau lakukan itu dan tidak berhenti di situ. Dia mati buat manusia berdosa itu. Wow. Itu tidak akan mungkin dikerjakan. Pengorbanan sebesar itu tidak akan terjadi kalau tidak ada kasih. Bukankah Yohanes 15 ayat 13 berkata, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Yesus Kristus sedang menunjukkan kepada saudara dan saya satu kualitas kasih yang terbaik, yaitu kasih yang mengorbankan nyawa bagi sahabat-sahabatnya, saudara dan saya. Saudara, kita tahu semakin besar pengorbanan seseorang, tidak lain tidak bukan itu karena kasih. Seperti halnya kita dengan pasangan, semakin besar pengorbanannya, semakin kita tahu bahwa dia mengasihi kita. Betul? Kalau rumahnya cuma di depan, dia bisa datang tepat waktu, hujan tetap datang, itu lumrah. Rumahnya cuma di depan. Tapi saya banyak mendengar teman-teman saya yang masih menggebu-gebu pada waktu itu jatuh cinta, pacaran, mau nikah, ya saudara. Hujan lebat, hujan badai, padahal rumahnya 20 kilo. Ada satu teman saya saudara, rumahnya di daerah pojok pesisir kota ya, jauh sekali dari rumah pacarnya. Tapi dia jalani. Bahkan sampai di rumah pacarnya mau apel, mau pacaran itu baju basah kuyup. Dia jalani. Dan itu membuat ternyuh hati pacarnya. Saudara, kenapa sih seseorang bisa melalui pengorbanan yang begitu hebat? Mengorbankan banyak hal, merugikan dirinya sendiri karena kasih. Tidak ada yang lain. Disinilah kita seharusnya melihat pada saat dia menjerit, hatiku pedih, rasanya mau mati. Hebat sekali penderitaan yang dialami. Mari kita mengingat bahwa Kristus Yesus melakukan itu karena dia mengasihi Anda. Bukan karena berat badan Anda atau tinggi badan Anda. Bukan karena kulit Anda. Bukan karena ras Anda. Bukan karena kekayaan, prestasi, rumah Anda. Bukan itu. Tetapi karena memang semata-mata dia mengasihi Anda dan saya. Wow. Saudara, terimalah kasih yang besar ini. Ingat kembali bahwa Yesus Kristus, sejelek apapun keadaan yang saat ini kita alami, dia mengasihi saudara dan saya. Dia mengasihi Anda dan saya. Jangan pernah lupakan itu.
Kristus menderita sedemikian hebat? Karena dia ingin saudara dan saya tahu bahwa Kristus merasakan penderitaan kita. Dan dia sanggup memberi pertolongan. Dalam keadaannya sebagai manusia, Tuhan Yesus juga mengalami kesedihan, rasa sakit yang mendalam, saudara. Seperti tadi kita sudah bahas. Dan Yesus mengatakan hal ini, perkataan tadi di dalam Matius pasal 26 bahwa dia sangat sedih. Seperti mau mati rasanya, bukan mengasihani diri, bukan menunjukkan kelemahannya. Sebaliknya, hal ini menunjukkan bahwa yang dia hadapi bukan satu yang mudah. Dan dia ingin kita tahu bahwa dia melakukannya karena dia mengasihi kita. Dan dia ingin kita yakin bahwa dia merasakan penderitaan kita. Dan dia sanggup menolong kita. Saudaraku, Tuhan ingin saudara meyakini betul bahwa pada waktu dia berkata demikian, dia juga merasakan penderitaan manusiawi. Dia tahu persis rasa-rasa yang kita alami, tidak enak, sakit, berat, jenuh, bosan, dan yang lainnya. Bahkan tadi saya sudah katakan berulang-ulang, dia mengalami jauh lebih hebat penderitaan itu daripada saudara dan saya. Karena memang tidak ada satu manusia pun di dunia ini yang saya yakin sanggup menahan derita untuk menanggung dosa seluruh manusia seperti Yesus Kristus Tuhan kita. Tapi dia jalani itu, dan pada waktu dia menjerit seperti itu di Matius pasal 26, dia tidak sedang mengasihani dari diri, tetapi dia sedang menunjukkan kepada kita, aku merasakan kok, aku tahu kok. Sehingga pada saat dia berkata kepada kita, tenang, aku menyertai kamu. Tenang, aku tahu yang kamu rasakan. Itu bukan omong kosong belaka. Karena memang dia sungguh-sungguh Allah yang merasakan penderitaan kita. Ibrani pasal 4 ayat 14-15 berkata, imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Wow, saudara dan saya boleh bersuka hati mendapat kekuatan hari ini. Bahwa Tuhan itu bukan hanya Tuhan yang asal berkata, tenang, aku pasti tolong kamu. Tetapi dia itu merasakan yang kita rasakan. Jadi pada waktu saudara berdoa, Tuhan, aku tuh berat loh Tuhan. Tuhan, aku capek banget Tuhan. Dia tahu rasanya. Jangan takut. Dia tahu rasanya. Boleh katakan sama-sama saya. Boleh taruh tanganmu di dadamu, katakan, Tuhan, aku percaya Engkau mengerti yang aku rasakan hari ini. Ya, yes. Aku tahu, Kau tahu yang aku rasakan hari ini. Oh, haleluya. Haleluya. Saudara perlu bersukacita lebih lagi. Karena dia sudah merasakannya dan dia berhasil melaluinya. Bahkan dia mengalahkan maut buat saudara dan saya. Itu artinya dia sanggup menolong kita. Ibrani pasal 2 ayat 17-18 berkata seperti ini. Karena itu dalam segala hal Yesus harus menjadi seperti saudara-saudaranya, supaya ia dapat menjadi imam besar yang penuh belas kasihan dan setia dalam pelayanannya kepada Allah. Dengan demikian ia dapat membawa penebusan atas dosa-dosa umat. Sebab Yesus sendiri menderita ketika dicobai, maka ia dapat menolong mereka yang sedang dicobai. Saudaraku, bukankah orang yang sudah pernah melalui itu kata-katanya lebih berkuasa ketimbang mereka yang belum pernah melalui? Saya ceritakan satu kisah dari Suvert, seorang wanita lajang yang hidup pensiun. Tetapi ternyata dia bukan hanya hidup dalam kesendirian, tapi dia harus menderita gagal ginjal dan menjalani cuci darah seumur hidupnya. Sebuah hal yang sulit untuk dia terima. Dia sering bertanya setiap hari dalam doa-doanya, kenapa kok aku yang harus mengalami ini? Sudah aku ini sendirian, tidak punya siapa-siapa, dan aku harus menderita sakit yang sedemikian parah. Sekalipun dia masih ke gereja, teman-temannya menguatkan dia,
Tapi seringkali dalam doanya dia merasa, udahlah, aku tidak usah hidup lagi. Tidak ada artinya aku hidup kayak begini. Sudah tidak ada artinya lagi. Ambil nyawaku, aku cepat mati aja. Tapi tahukah saudara, teman-teman komunitas rohaninya terus menguatkan dia. Dan dia mencoba bertahan. Sekalipun dia tidak mengerti kenapa Tuhan izinkan hal yang sedemikian itu terjadi dalam hidupnya. Tapi berjalannya waktu, satu kali komunitas rohaninya itu melayani satu perempuan. Didoakan, dikuatkan. Wow, keadaannya semakin kritis, semakin parah. Sampai satu ketika komunitas rohani itu mengajak Syuven untuk melayani perempuan ini. Dan pada waktu Syuven melihat perempuan ini menderita persis seperti yang dia alami. Maka Syuven menyentuh pundaknya dan dia berkata, "Aku tahu yang kamu rasakan." Menangislah Syuven, dan perempuan yang disentuh pundaknya itu ikut menangis. Pada waktu Syuven kemudian bercerita, bersaksi bahwa dia pernah mengalami yang dia alami, dia pernah mengalami masa-masa ingin bunuh diri, mengalami masa-masa merasa sudah tidak ada lagi tujuannya untuk hidup. Semakin deras air mengalir dari matanya. Saudaraku, wanita itu dipulihkan. Dan bukan hanya wanita yang didoakan itu yang dipulihkan. Syuven pun hari itu mengalami lawatan Tuhan. Dia berkata, "Tuhan, sekarang aku ngerti kenapa aku harus mengalami ini semua. Kenapa Tuhan izinkan ini semua? Supaya aku bisa memberkati orang-orang seperti aku. Supaya aku bisa menguatkan orang-orang yang dulu pernah mau menyerah seperti aku." Dan berjalannya waktu, begitu banyak orang yang dia layani dan dipulihkan semangatnya lewat kesaksian hidupnya. Saudaraku, kenapa sih kata-kata Syuven itu bisa begitu berdampak? Sederhana kok, karena Syuven pernah mengalaminya. Saudara, kalau ada orang yang menguatkan kita dan berkata, "Aku dulu juga pernah kayak kamu," bahkan mungkin lebih berat, kata-kata itu pasti akan lebih powerful kita dengarkan ketimbang kata-kata mereka yang selalu berkata kepada kita, "Tenang aja, kuat ya, kami mendoakan kamu." Wah, enak kamu ngomong gitu, kamu tidak pernah ngerasain seperti yang tak rasain. Tapi kalau orang yang merasakan hal yang sama, beda sekali dampaknya. Demikian juga pada waktu Yesus berkata, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya." Dia sedang mengingatkan saudara dan saya. Rizky, atau siapapun nama saudara, aku juga merasakan yang sama, bahkan jauh lebih parah. Tenang aja, I care about you. Saya peduli sama kamu. Dan orang-orang yang demikian akan dimampukan Tuhan untuk menjadi berkat, untuk menolong yang lainnya juga yang pernah mengalami. Seperti Yesus sudah melalui dan menang, maka dia sanggup menolong saudara dan saya. Karena dia sudah menang, dia sudah melalui itu semua. Haleluya, sebuah berita yang sukacita pada saat kita mengingat karya Kristus di atas kayu salib. Saya ingin menutup dengan firman Tuhan di 2 Korintus 1 ayat 3-5. Firman Tuhan berkata, "Diberkatilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami juga bisa menghibur mereka yang berada dalam berbagai penderitaan dengan penghiburan yang kami sendiri dihibur oleh Allah." Saudara lihat, kita mengalami satu masa yang tidak mudah. Selalu ada tujuannya. Satu kali kelak, hidup kita akan dipakai Tuhan untuk memulihkan dan membawa penghiburan bagi banyak orang di luar sana. Kita tidak pernah tahu kapan, kita tidak pernah tahu bagaimana caranya. Tapi kalau kita mau percaya bahwa Tuhan merasakan penderitaan kita dan sanggup menolong kita, maka Tuhan akan memakai hidup saudara dan saya. Amin. Kita berdoa. Haleluya Yesus. Kami bersyukur untuk kasih setiamu. Jikalau pada kesempatan Jumat Agung ini, kami diingatkan betapa Yesus Kristus menderita dengan hebat sebelum naik ke kayu salib. Tapi Yesus Kristus menolak untuk menyerah. Yesus Kristus menjalaninya dengan luar biasa
Oh, terima kasih Tuhan, karena Engkau sudah mengerjakannya bagi kami. Untuk menunjukkan betapa Engkau itu mengasihi kami, betapa kami ini ada berharga, betapa kami ini sangat bernilai di mata-Mu. Tidak peduli apa status kami, keadaan kami hari ini, kami dikasihi oleh Allah. Haleluya, terimalah kasih Allah yang hebat itu saudaraku. Dan terimalah keyakinan bahwa Allah tahu persis yang kau alami, mengerti yang kau jalani, dan Dia sanggup menolong saudara dan saya. Oh, terima kasih, kami terima pertolongan-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau hari ini ada bersama-sama dengan kami. Kami tidak pernah sendirian. Kami dimampukan untuk menang. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Saudaraku, pada kesempatan kali ini, mari kita ambil roti dan anggur, lambang daripada tubuh dan darah Kristus. Haleluya Yesus. Tuhan Yesus pada malam waktu Dia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga Ia mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang." Kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Sekali lagi kami mensyukuri Tuhan pengorbanan-Mu di atas kayu salib yang begitu heran untuk kami. Oh, kami dipulihkan malam ini. Kami dipulihkan hari ini. Kami dipulihkan dimanapun kami berada saat ini. Oh Tuhan, terima kasih. Sungguh besar kasih setia-Mu, sungguh besar anugerah-Mu atas setiap kami. Dan biarlah kami dikuatkan kembali untuk boleh menjadi sejalan dengan kehendak Tuhan dalam kehidupan sehari-hari kami. Mendatangkan kesenangan bagi Tuhan sekalipun mungkin kami harus melalui masa-masa yang tidak mudah. Tuhan memberkati kami. Oh, kami mau meninggikan Tuhan. Kami mau memuliakan nama Tuhan. Kami mau mengagungkan Engkau. Biarlah mulut kami penuh dengan pujian. Karena karya-Mu yang begitu hebat. Sehingga kami yang seharusnya binasa, tidak binasa, tapi beroleh kehidupan yang kekal di dalam Engkau. Haleluya. Inilah pujian dari hati kami. Amin, 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 amin. Tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa, penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam
cinta kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah kau, ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah kau, ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, tiada lidah tak mengaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah kau, ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah kau, ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, tiada lidah tak mengaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah kau, ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, tiada lidah tak mengaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan, sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allah. Mulutku dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan,
Gereja Tuhan, angkatlah kedua tanganmu tinggi. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya berkat kasih setia Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu berkat di dalam nama Tuhan Yesus, menyertai engkau hari ini sampai Yesus datang kedua kalinya. Haleluya. Amin.